Kami yakin sebagian dari kita pasti pernah mendengar nama Anatolia. Namun, seberapa banyak dari kita yang benar-benar tahu Anatolia? Pada video kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang apa itu Anatolia, atau yang dikenal juga sebagai Asia Kecil. Lebih lengkap tentang Anatolia, inilah videonya. Anatolia atau juga dikenal sebagai Asia Kecil adalah sebuah semenanjung besar di kawasan Asia Barat. Wilayah ini merupakan perpanjangan paling barat dari benua Asia dan berbatasan dengan wilayah Eropa. Semenanjung Anatolia sendiri mencakup sebagian besar wilayah negara Turki. Seperti yang kita tahu bahwa wilayah negara Turki secara geografis terletak di dua benua, yaitu benua Asia dan Eropa, di mana sebagian besar wilayah negara ini terletak di semenanjung Anatolia di Asia Barat, dengan sebagian kecil terletak di wilayah yang disebut Thrace Timur atau Turki Eropa di semenanjung Balkan di Eropa Tenggara. Secara geografis, wilayah Anatolia dibatasi oleh Selat Turki di barat laut, Laut Hitam di utara, dataran tinggi Armenia di timur, Laut Mediterania di selatan, dan Laut Aegea di barat. Anatolia terletak di titik pertemuan benua Asia dan Eropa. Wilayahnya ini terbentang dari pantai Bosporus dan Aegea ke arah timur hingga perbatasan Armenia, Georgia, Iran, dan Irak. Secara topografis, Laut Marmara menghubungkan Laut Hitam dengan Laut Aegea melalui Selat Bosporus dan Selat Dardanilis, serta memisahkan Anatolia dari Thrace di semenanjung Balkan di Eropa Tenggara. Secara budaya, wilayah tersebut juga mencakup pulau-pulau di Laut Aegea bagian timur. Anatolia Barat disebut Asia oleh orang Yunani dan Romawi kuno. Belakangan disebut dengan nama Asia Minor atau Asia Kecil yang digunakan untuk membedakan semenanjung ini dari daratan di benua Asia yang lebih besar. Secara tradisional, Anatolia dianggap memanjang di timur hingga garis tak terbatas yang membentang dari Teluk Alexandretta hingga Laut Hitam, berbatasan dengan dataran tinggi Anatolia. Definisi geografis tradisional ini digunakan misalnya dalam Kamus Geografis Merriam-Webster edisi terbaru. Berdasarkan definisi ini, Anatolia dibatasi di sebelah timur oleh dataran tinggi Armenia dan Sungai Efrat sebelum sungai tersebut membelok ke tenggara untuk memasuki Mesopotamia. Di sebelah tenggara dibatasi oleh pegunungan yang memisahkan dari lembah Orontes di Suriah dan dataran Mesopotamia. Anatolia memiliki beragam iklim. Dataran tinggi tengah dicirikan oleh iklim kontinental dengan musim panas yang terik dan musim dingin bersalju yang dingin. Pesisir selatan dan barat menikmati iklim khas Mediterania dengan musim dingin dengan hujan ringan dan musim panas yang kering dan hangat. Pesisir Laut Hitam dan Marmara mempunyai iklim samudera sedang dengan musim panas yang hangat dan berkabut serta curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Topografi dan iklim Anatolia yang beragam telah mendorong keanekaragaman komunitas tumbuhan dan hewan yang serupa. Pegunungan dan dataran pesisir Anatolia Utara dengan iklim lembab dan sejuk merupakan rumah bagi hutan berdaun lebar, hutan campuran, dan jenis pohon jarum. Dataran tinggi tengah dan timur dengan iklim kontinental yang lebih kering merupakan rumah bagi hutan gugur dan hutan stepa. Anatolia Barat dan Selatan yang beriklim Mediterania merupakan rumah bagi hutan Mediterania, hutan, dan ekoregion semak belukar. Gunung tertinggi di wilayah Anatolia Timur yang juga puncak tertinggi dataran tinggi Armenia adalah Gunung Ararat dengan ketinggian mencapai 5.123 meter di atas permukaan laut. Sungai Eufrat, Aras,
Karasu dan Murat menghubungkan dataran tinggi Armenia ke Kaukasus Selatan dan lembah Eufrat Hulu. Selain Koruh, sungai-sungai ini merupakan sungai terpanjang di wilayah Anatolia Timur. Anatolia secara historis berfungsi sebagai persimpangan antara migrasi dan tentara penyerang. Wilayah ini telah menyaksikan lahirnya peradaban, termasuk Kekaisaran Bizantium dan Ottoman. Karena letaknya yang strategis di pertemuan dua benua, kawasan ini berperan besar dalam sejarah dunia sebagai jembatan penghubung antara timur dan barat. Kebudayaannya memiliki perpaduan unik antara tradisi timur dan barat dan sering digambarkan sebagai jembatan antara dua peradaban tersebut. Masyarakat Anatolia kuno menggunakan bahasa Anatolia dari rumpun bahasa Indo-Eropa yang sekarang sudah punah, yang sebagian besar digantikan oleh bahasa Yunani selama zaman klasik, serta selama periode Helenistik, Romawi, dan Bizantium. Masyarakat kuno di wilayah ini termasuk orang Galasia, Huria, Asiria, Hatia, Armenia, Cimmerian, serta Ionia, Dorian, dan Yunani Aeolik. Bahasa-bahasa utama Anatolia mencakup bahasa Het, Luwian, dan Lydia. Sementara bahasa lokal lainnya yang kurang dibuktikan kebenarannya mencakup bahasa Frigia dan Mysia. Bahasa Hurro-Urartia digunakan di Kerajaan Tenggara Mitanni, sedangkan bahasa Galasia, bahasa Celtic, digunakan di Galasia, Anatolia Tengah. Perubahan kultur masyarakat Anatolia dari corak Indo-Eropa menjadi Turki seperti sekarang tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses asimilasi dalam waktu yang sangat panjang. Para ahli antropologi menyebut proses asimilasi tersebut dengan istilah Turkification atau Turkifikasi. Proses tersebut setidaknya berlangsung mulai sejak masa pemerintahan Kekaisaran Seljuk pada sekitar akhir abad ke-11 dan semakin masif pada era Kekaisaran Ottoman antara akhir abad ke-13 hingga awal abad ke-20. Pada masa Kekaisaran Ottoman, proses Turkifikasi menyentuh hampir setiap aspek kehidupan masyarakat Asia Kecil. Pada tahun 1330-an, toponimi atau nama-nama tempat di Anatolia telah berubah dari bahasa Yunani menjadi bahasa Turki. Beberapa di antaranya adalah Ankara, yang dalam versi Yunani disebut dengan Angora, Izmir yang sebelumnya adalah Smyrna, Iznik atau Nikaya, Konya atau Iconium, Antakya atau Antioch dalam versi Yunani, Anadolu atau Anatolia, dan Istanbul atau yang sebelumnya dikenal dengan Konstantinopolis atau Konstantinopel. Selain itu, adanya ikatan perkawinan antara orang Turki dan non-Turki melahirkan generasi baru di wilayah tersebut. Dengan kata lain, pernikahan menjadi salah satu faktor yang ikut mendorong terjadinya asimilasi bangsa Turki di Anatolia. Dalam buku The Rise of the Ottoman Turks and Its Historical Background, William Langer dan Robert Black mengungkap, selama periode Ottoman, orang-orang Kristen Anatolia yang masuk agama Islam mengadopsi bahasa Turki dalam kesehariannya. Sementara bahasa Yunani yang sebelumnya telah mengakar di kalangan masyarakat Anatolia semakin melemah pengaruhnya dari waktu ke waktu. Selama abad ke-19, penduduk yang mendiami wilayah Kekaisaran Ottoman terdiri atas beragam etnis. Antara lain adalah etnis Persia, Arab, Albania, Yunani, Bulgaria, Bosniak, Armenia, Kurdi, Zazas, Kirkasia, Suriah, Yahudi, dan banyak lagi. Bahasa Turki menjadi semacam bahasa pemersatu bagi masyarakat majemuk tersebut, terutama yang ada di kalangan istana. Meski demikian, berbagai bahasa non-Turki terus digunakan oleh minoritas di Anatolia, termasuk bahasa Kurdi, Neo-Arama atau Asiria, Armenia, Kaukasia Utara, Las, Georgia, dan Yunani. Wilayah Anatolia sendiri tetap multi-etnis hingga awal abad ke-20. Selama Perang Dunia Pertama,
genosida Armenia, genosida Yunani, dan genosida Assyria, hampir seluruhnya menghilangkan komunitas kuno populasi Armenia dan Assyria di Anatolia, serta sebagian besar populasi etnis Yunani. Setelah Perang Yunani-Turki tahun 1919 hingga tahun 1922, semua etnis Yunani Anatolia yang tersisa dipaksa keluar selama pertukaran populasi tahun 1923 antara Yunani dan Turki. Perang inilah yang memungkinkan Mustafa Kemal Atatürk menjadikan Anatolia menjadi Republik Turki yang baru dengan mengalahkan Yunani dan menghapuskan pemerintahan Ottoman untuk selamanya pada tahun 1922. Titik tolak resmi berdirinya Republik Turki atau yang saat ini mengganti namanya menjadi Turkiye adalah pada tanggal 29 Oktober tahun 1923 yang didirikan dan dipimpin pertama kali oleh Mustafa Kemal Atatürk. Westernisasi adalah tujuan utama Atatürk untuk negara yang didirikannya tersebut. Ketika pemerintahan direformasi sepenuhnya di bawah struktur sekuler, Fes Ottoman dihapuskan, hak penuh bagi perempuan secara politik ditetapkan, dan yang terpenting adalah penciptaan bahasa baru berdasarkan alfabet Latin. Sejak saat itu, Turki telah tumbuh menjadi negara modern yang relatif damai di kawasan Anatolia. Sebelum semenanjung tempat sebagian besar Republik Turki modern berada, yang dikaitkan dengan orang-orang Turki, semenanjung ini dikenal dengan banyak nama. Nama-nama ini mencerminkan sejarah tanah yang diduduki oleh bangsa Hattia, bangsa Het, dan masyarakat pribumi Anatolia lainnya, seperti bangsa Armenia, masyarakat Kaukasia, masyarakat Asia Prahelenik, komunitas Yunani dari zaman Homer hingga era Bizantium, beberapa bangsa Persia, kekaisaran, dan tentu saja berbagai fase kekaisaran Romawi yang berakhir dengan jatuhnya Konstantinopel Bizantium pada tahun 1453. Nama Anatolia sendiri berasal dari bahasa Yunani dari kata Anatoli yang berarti tempat terbitnya matahari. Nama tersebut kemungkinan berasal dari setidaknya 3000 tahun yang lalu dari periode pemukiman Ionia pada milenium pertama sebelum Masehi. Istilah Yunani Bizantium Anatolikon yang berarti wilayah di sebelah timur Eropa dan ibu kota kekaisaran Romawi digunakan selama era Romawi akhir. Dengan demikian, Anatolia dapat dipahami sebagai timur negara-negara Yunani klasik atau timur Bizantium. Pada abad ke-12, orang Eropa mulai menyebut Anatolia sebagai Tursia. Sementara itu, dalam bahasa Turki, Anatolia dikenal juga dengan nama Anadolu. Bentuk Turki untuk Anadolu sendiri disebut berasal dari versi nama Yunani. Etimologi rakyat Turki selanjutnya membagi istilah geografis menjadi dua kata, yaitu ana yang berarti ibu dan dolu yang berarti penuh. Istilah ini terkadang diartikan sebagai ibu kota, mengacu pada Konstantinopel. Istilah ini mungkin berasal dari era pra-Islam ketika Kekaisaran Bizantium merupakan kekuatan internasional terbesar yang dikenal di wilayah Asia dan menduduki seluruh wilayah tersebut. Itulah sedikit informasi dan rangkuman sejarah tentang Anatolia. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.